Tabik pun, perkenalkan nama saya Iwayan Widawedana dengan NPM 21130220029 Prodi Pendidikan Fisika. Faktor penunjang dalam pembelajaran adalah memaksimalkan memori dan ingatan yang baik dalam belajar. Menurut kalian, bagaimana berlatih mengingat yang baik, yang mudah untuk disampaikan pada peserta didik? Cara melatih ingatan peserta didik bisa kita lakukan dengan cara meminta para peserta didik untuk merangkum materi kembali. Karena dengan guru memberikan tugas merangkum, para siswa secara tidak langsung akan menghafal materi tersebut di saat mereka menulis. Kemudian kita sebagai pengajar bisa menggunakan media gambar untuk pembelajaran, karena peserta didik lebih mudah mengingat gambar dibandingkan dengan sebuah tulisan yang membuat mereka malas untuk membacanya. Selain itu, kita sebagai peserta didik juga bisa sekali memberikan games yang bisa mengasah daya ingat. Dengan memberikan games, siswa akan merasa senang dan menikmati proses berlatih ingatan tersebut. Yang kedua, bagaimana implementasi self-regulasi pada peserta didik? Implementasi self-regulasi peserta didik dapat dilakukan dengan cara menggunakan metode pembelajaran self-regulated learning. Self-regulated learning atau SRL merupakan pembelajaran dengan pengaturan diri, sedangkan self-regulated learner adalah seseorang yang memiliki pengetahuan tentang strategi pembelajaran efektif yang berkaitan dengan bagaimana pengetahuan serta kapan menggunakan pengetahuan tersebut. Zimmerman dan Chang, tahun 2004. Soal yang ketiga, sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mendukung prestasi belajar siswa. Sebagai peserta didik harus memiliki sikap berprestasi. Upaya apa yang harus pendidik lakukan agar memiliki semangat berprestasi? Jika anak tersebut sulit, bagaimana upayanya? Yang satu, faktor yang mempengaruhi. Faktor yang mendukung prestasi belajar siswa. Yang pertama, faktor internal. Faktor pertama yang mempengaruhi bagaimana prestasi belajar siswa adalah faktor internal. Faktor yang sudah ada pada diri siswa itu sendiri merupakan faktor internal. Jenis faktor internal bisa mempengaruhi prestasi belajar siswa tersebut terdiri dari yang pertama, kondisi fisiologis atau fisik pada siswa. Misalnya, mata minus sehingga membuatnya sulit untuk membaca dan dari jarak jauh. Yang kedua, minat untuk belajar. Siswa yang minat belajarnya tinggi pastinya meraih prestasi yang belajar yang lebih tinggi. Yang ketiga, tingkat intelijensi atau kecerdasan. Siswa dengan tingkat kecerdasan tinggi lebih mudah mengikuti pelajaran di sekolah. Yang keempat, motivasi. Motivasi untuk belajar. Siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi lebih mudah meraih prestasi karena dia akan lebih bersemangat untuk mempelajari semua materi yang diberikan guru. Yang terakhir, bakat dan minat siswa. Seseorang siswa akan lebih bersemangat mempelajari materi yang disukainya. Misalnya, siswa yang suka berhitung, maka dia akan semangat mengikuti pelajaran matematika sehingga kemungkinan besar nilainya lebih bagus dibandingkan mata pelajaran lainnya yang kurang diminati. Yang kedua, ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa yang berasal dari luar diri siswa tersebut. Beberapa faktor eksternal yang dimaksud antara lain faktor yang terkait pengaturan pembelajaran di sekolah, yaitu ada kurikulum yang digunakan oleh sekolah, metode pengajaran yang dilakukan oleh guru di sekolah, kedisiplinan yang diterapkan di sekolah, fasilitas dan sarana belajar mengajar. Yang terakhir ada sistem pengelompokan siswa. Faktor selanjutnya ada faktor yang terkait masalah sosial di sekolah. Yang pertama ada sistem sosial yang berlaku di lingkungan sekolah, interaksi yang terjalin antara guru, staf, dan siswa. Faktor selanjutnya ada faktor yang sifatnya situasional. Yang pertama adalah kondisi politik dan perekonomian dalam negeri, keadaan kondisi iklim maupun tempat baik faktor internal maupun eksternal sifatnya saling melengkapi dalam mendukung prestasi belajar dari siswa. Supaya pengaruh negatif berbagai faktor tersebut bisa dikendalikan dan diminimalisir, maka guru melakukan evaluasi belajar secara berkala
Bentuknya bisa berupa pemberian tugas, mengadakan ulangan, dan juga ujian. Menurut saya, upaya yang dapat peserta didik lakukan untuk meningkatkan semangat berprestasi adalah dengan mencari role model sebagai contoh dari ayah atau orang terdekat. Dengan melihat prestasi dari orang-orang tersebut, peserta didik akan terdorong motivasinya untuk meraih prestasi yang sama bahkan lebih. Di benaknya akan muncul kalimat keluar, kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak? Dengan begitu muncullah semangat membara untuk meraih prestasi. Lalu bagaimana jika anak itu sulit? Itu sudah menjadi peran orang tua dan kita sebagai tenaga pendidik. Beri anak tersebut motivasi belajar. Beri pengertian dan keuntungan jika meraih prestasi. Bagaimana pentingnya pendidikan? Lalu di era globalisasi ini, orang yang visioner atau berpikir maju ke depan lebih disegani. Dengan begitu, anak akan berpikir untuk meraih prestasi. Soal yang keempat ada, tuliskan beberapa solusi yang dapat ditempuh oleh seorang guru mengenai permasalahan yang timbul pada peserta didik. Yang pertama adalah, gunakan prior knowledge. Kedua, selalu evaluasi. Ketiga, hindari memberikan tugas yang panjang. Keempat, ajak siswa aktif berpartisipasi. Kelima, ajarkan membuat catatan. Keenam, ada pendekatan personal. Yang ketujuh, ada metode resiprokal. Yang terakhir, bentuk kelompok belajar. Soal yang kelima, ada seberapa besar motivasi mendukung prestasi belajar. Motivasi terbagi menjadi dua. Ada motivasi internal dan eksternal. Tentukan motivasi internal dan eksternalmu untuk meningkatkan prestasi belajarmu. Motivasi mempunyai fungsi yang penting dalam belajar karena motivasi akan menentukan intensitas usaha belajar yang dilakukan siswa. Hawli Yusuf 1993 halaman 14 menyatakan bahwa para siswa yang memiliki motivasi tinggi belajarnya lebih baik dibandingkan dengan siswa yang motivasi belajarnya rendah. Motivasi belajar internal saya adalah minat dan bakat, karena sesuatu hal yang dimulai dari apa yang kita sukai dan kita kuasai. Jika keduanya ini sudah dimiliki, maka semua akan berjalan lancar. Kemudian untuk motivasi belajar eksternal saya adalah bagaimana dukungan dari keluarga, karena dukungan dari keluarga sangat mempengaruhi mental dan semangat belajar saya. Sekian video penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Tabik pun selamat siang.